Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga beberapa saham dari sektor komoditas, terutama saham-saham batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,61% ke 7.510 dan transaksi sampai saat video ini ada di 12,4 triliun, tutupannya di 7.501. Langsung saja ke ISG. ISG hari ini tutupannya dibawa turun ya di titik terendahnya dan membentuk candle bearish engulfing. Sempat rebound tadi tapi gagal. Jadi kemana arah ISG? Masih sama ya, selama dia bertahan di atas 7.500. Besok kalau misalnya dia rebound lagi bagus, tapi kalaupun ternyata ada koreksi lanjutan besok itu nggak jauh lagi, maksimal 2%, 7.350, 7.400. Dan jelek-jeleknya mungkin nanti tuh EMA 200-nya. Jadi sandaran ISG nantinya itu ya, kalau ada koreksi 2 minggu, 3 minggu ke depan sampai akhir bulan, misalnya nanti koreksi sebelum bullish, ya maksimal dia menyentuh EMA 200-nya. Nanti kan EMA 200 nih bisa naik. Jadi seperti itu ya. Untuk ISG, saham pertama Indi yang ditutup di harga 1.650. Jadi bagaimana nih yang nyangkut saham big cap, hold aja ya. Ya pokoknya Bapak Ibu Eversdown nanti misalnya ISG sudah di area, kalau turun ya di 7.000, di bawah 7.400 itu ya untuk ISG. Saham pertama. Lanjut, saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 1.650, terkoreksi 2,36%. Indi, wah Indi ini cuman koreksi wajar ya, tapi koreksi wajarnya tuh bisa jadi tetap jebol 1.600 dan nggak jauh. Kalau menurut saya nggak jauh. 1.500 mungkin nggak, ya maksimal ya. Kita kasih toleransi aja lah. Siapa tahu ISG kan bisa jadi di luar kendali juga, di luar ekspektasi. Ya maksimal nanti 1.500. Tapi kemungkinan besar 1.600, 1.580 dijaga. Bapak Ibu perhatikan, volume Indi juga besar di area atas ini, berarti ada sinyal itu serius. Untuk dia kemungkinan besar ngebase untuk naik. Karena kenapa? Indi itu sudah mematahkan trend downtrendnya, sudah breakout. Harusnya aman nggak? Aman. Tapi kan kadang bisa aja offset. Ya tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu itu skenarionya. Misalnya offset tetap kemungkinan besar mantul lagi ya untuk Indi. Itu aja. Tren Indi gimana? Target sama 2.000 di November, mudah-mudahan dicapai. Lanjut, Adro yang ditutup di harga 3.820 menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Adro naik turun, saya masih plotting loss nih Adro ya. Nih gambaran saya sudah, kalau dia break 3.940, arahnya 4.300 dan 4.500. Sayangnya nggak mampu tembus. Dia ini sekarang di neckline-nya yang mesti harus dijaga. Dan juga besok itu ada sentimen CPI-nya Amerika, inflasinya. Nah, kita lihat bagaimana respon market. Tapi gimana nih? Jadi nggak pemotongan suku bunga? Ya mudah-mudahan di November nanti. Digadang-gadangkan di November sekali lagi pemotongan suku bunga. Tapi ya kita lihatlah ke depannya. Jadi Adro ini masih menarik nggak? Harusnya masih menarik, tapi sayangnya hari ini dia koreksi ya. Oh, rebound. Oh ini nih, candlenya saya nggak lihat. Bagus, ada perlawanan. Pokoknya kalau besok atau minggu depan tembus 3.900 lagi, baru serius naik. Targetnya ya lumayan, ada potensi upside 10%. Ya, disclaimer bagaimana strategi Bapak Ibu, atau mau pakai stop loss kah? Nih, stop lossnya nggak dalam kalau beli sekarang, disclaimer juga. Dan kalau jalan nih ya lumayan dikasih 10%. Adro, itu aja. Lanjut, ADMR yang ditutup di harga 1.475 menguat 2,43%. ADMR, nah ADMR mantul juga kan? Nah, apakah ini benar-benar ngebase? Apakah ini sinyal lanjut ke atas? Belum pasti. Kenapa? Dia reboundnya volume kecil. Memang sempat mantul. Dari 1.400 lumayan mantulnya itu 4%-an. Hampir 5%. Jadi bagi Bapak Ibu yang beli tadi selamat profit. Sekarang mungkin ada yang cuan bungkus juga. Jadi apakah ini sinyal dia langsung reversal? Siap-siap lanjut naik, kita lihat besok. Tapi indikasinya ya memang dijaga. Tapi kondisi sekarang itu menurut saya belum kuat. Kenapa? Karena kenaikannya juga masih terbatas dengan volume yang masih ya di bawah biasanya lah rata-rata. Jadi ya kalaupun sideways tiba-tiba besok koreksi lagi nggak masalah lah. Dia nge-base di bawah sini.
Itu aja untuk ADMR. Bagus gak? ADMR ini bagus nanti kalau sudah tembus 1550. Siap-siap uptrend dia tahun ini. Ya, ini juga dia downtrend kan sudah parah nih. Udah dalam banget dan udah mulai ngebase. Kalau tembus 1600 gas. Kalau mau Bapak Ibu beli sekarang itu pertimbangkan stop loss kalau dia tutup di bawah EMA 200-nya juga bisa. 1370. Ya, buang dulu aja di bawah itu untuk ADMR. Lanjut, PTBA yang ditutup di harga 3050 terkoreksi 0,97%. PTBA ngebes ya. Kalau berani ngasih di bawah 3000 2900 sih menarik untuk beli. Turun nggak, jebol nggak? Mudah-mudahan jangan. Itu aja untuk PTBA. PTBA tembus gak nanti 3200? Tetap akan tembus. Tunggu waktu aja. Mudah-mudahan di November. Itu aja untuk PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup di harga 26.050 sama harga penutupan hari sebelumnya. ITMG juga berat banget naik ya. Lagi mencoba bertahan di atas support EMA 200-nya. Kebetulan juga di 25.900. Mudah-mudahan gak jebol. Perkiraan saya kemarin tuh double bottom. Kalau dia minggu ini tembus 27.000. Tapi habis kemarin naik, kena guyur, hari ini turun, nutup gap. Kita lihatlah 1-2 hari ke depan lagi ya untuk ITMG. Tapi ya mudah-mudahan kalau ITMG minggu ini atau minggu depan tembus 27.000 tuh titik aman lah. Bisa membentuk higher high, bisa mematahkan trendline downtrendnya ini. Ya, jadi minggu ini dan minggu depan kalau ditembus trendline downtrendnya minimal di berapa? Di 27 ribuan. Kalau tembus apalagi tembus 28.000 siap-siap uptrend akhir tahun. Ya, targetnya mana? 32.000 minimal ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 26.600 menguat 0,6%. UNTR bagus nggak? Bagus. Double top nggak nih? Enggak. Kalaupun ternyata besok koreksi lagi nggak jauh juga turunannya. Paling 25.500. Target tahun ini gimana? UNTR tetap targetnya tembus 28.000. Ya, mudah-mudahan jalan. Kenapa? Ini seperti gambaran saya sebelumnya. Ini ngebes untuk naik. Karena sudah membentuk pola cup and double bottom. Ini ngebes walaupun ada double top yang terlihat. Tapi sepertinya nggak jebol. 25.500 itu. Untuk UNTR lanjut. Doit yang ditutup di harga 680 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Doit saat ini belum kemana-mana. Trennya juga ya masih bagus, masih uptrend. Ya ngebest dulu lah. Nih kalau Bapak Ibu lihat kan ini sudah waktu itu udah saya gambar nih. Potensi dia ngebest. Ternyata benar dia tembus 800 gagal turun sampai 650 mantul lagi nih. Ya sekarang Bapak Ibu kalau dia ada koreksi-koreksi tipis kesempatan ambil karena masih ngebest. Ya ngebest untuk naik. Potensi untuk naik. Target masih sama 1000. Doit tahun ini. Moga-moga akhir tahun atau November nanti. Lanjut Harum yang ditutup di harga 1340 terkoreksi 2,89%. Harum ambil. Kalau dia KMA 200-nya double top nggak nih? Nggak. Ya tetap akan mantul. Pokoknya 1290 1300 tuh area beli. Masa ISG mau uptrend dia jebol kecuali ISG downtrend. Ya benar bisa jebol. Tapi kalau ISG arahnya atas ya tetap bertahan. Mau pakai average down, nggak pakai stop loss, tinggal average down di 1100. Udah itu aja untuk Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup di harga 4.630 terkoreksi 0,43%. Langsung saja ke tekniknya. BSSR wajar ada koreksi karena 3 hari dia naik. Trennya masih kemana? Tetap ke atas, tetap akan uptrend BSSR. Kalaupun ternyata koreksi lanjutan jebol 4.500 palingan 4.250 4.300 itu akan membentuk pola koreksi ABC sebelum dia melanjutkan kenaikan seperti ini. Kalaupun koreksi ya paling membentuk pola koreksi ABC nih. Maksimal C-nya tuh 4.250. Bahkan mungkin dia di atas 4.500 nih bertahan. Pokoknya kalau dia minggu ini atau minggu depan tembus 1.800-nya ya siap-siap selesai koreksi ABC-nya. Dan ya C-nya berarti cuman sampai bawah. Sampai 4.500. Bisa seperti itu. Ya kita lihat minggu depan untuk BSSR. Lanjut. ABMM yang ditutup di harga 4.120 terkoreksi 0,96%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. ABMM kumpulin aja dulu. Jangan takut pokoknya ABMM. Kalau dia ke 3.900 4.000 kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Bahkan mungkin gak nyampe situ dia ada rebound lagi. Palingan 4.000-an aja
Targetnya masih sama. Kalau jalan akhir tahun ini atau 2 bulan 3 bulan ke depan, targetkan high-nya sebelumnya ini yang tinggi nih 5.700-an, 30%, sangat mungkin lah 36 lah, atau ya nggak usah muluk lah kalau bisa ya. Kalau dikasih 20% 2 bulan ke depan ya bagus, ke 5.000 aja target, bisa juga seperti itu. Kita lihat kondisi market nanti saat dia sudah di atas 4.500. Itu aja kondisinya. Untuk ABMM menarik nggak? Masih menarik. Lanjut, Bian yang ditutup di harga 16.450 terkoreksi 0,64%. Bian nggak mampu naik. Ya kita lihatlah 1-2 hari ke depan ya. Ini dia membentuk lower high 3 hari ke belakang. Tapi kalau bisa bangkit 1-2 hari ke depan, mudah-mudahan. Perlu konfirmasi memang. Kita lihat dulu 1-2 hari ke depan. Kalau Bapak Ibu mau nunggu beli sekarang, ya jebol. Gak usah jauh-jauh, jebol 16.300 ya pertimbangkan stop loss. Mungkin 2% aja buang. Biar disclaimer. Lanjut, Toba yang ditutup terkoreksi 6,14% ke harga 535. Langsung saja kayaknya Toba kemana arahnya? 500. Tapi kalau terlalu dalam seperti ini bisa offset juga ya. 480 500 lah ya kita targetkan penurunannya. Jadi sedikit lagi. Nah ini yang seperti ini nih yang harus hindari. Saham naik pasti ada balasannya nggak? Pasti ada balasannya. Bayangin kalau Bapak Ibu beli di 680 atau di atas 600, sekarang floating loss-nya 10% kan? Kebetulan pas lagi uptrend enak. Mungkin Bapak Ibu dalam waktu dekat, mungkin sebulan lagi ya bisa floating profit kalau pakai Pressdown. Misalnya disclaimer ya, nggak harus tergantung masing-masing. Karena ini baru awal, menurut saya nih ada potensi swing low dulu maksimal. Mudah-mudahan 480, bis itu bangkit lagi. Targetnya masih sama, akan menguji resistennya 700. Itu persimpangan jalan awal pertamanya sebelum melanjutkan uptrend. Itu aja. Untuk Toba masih menarik nggak? Masih menarik. Kita incar di dekat-dekat 500 untuk buy on support Toba. Saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 605. Terkoreksi 1,62%. KKGI belum kemana-mana juga nih. Tapi masih bagus nggak? Masih bagus. Jadi langsung saja ketadikannya, KKGI masih bagus nggak? Masih bagus. Tapi Bapak Ibu lihat, ini ada pola Pauline Wedge, Russian Wedge ya. Tiba-tiba bisa jadi ada koreksi dulu. Koreksinya kira-kira kemana nih? Maksimal 500 lah. Kalau menurut saya di bawah 500 sih keterlaluan kondisi sekarang ISG mau bullish. Tapi ya bisa jadi ada koreksi ABC dulu ya. Mudah-mudahan lah. Pokoknya hati-hati kalau dia jebol 75, 60 itu. Bisa koreksi ABC baru bangkit lagi. Mudah-mudahan seperti itu, atau kalau dia bisa tembus nanti 640, menarik. Pokoknya kita lihat lah. Yang penting Bapak Ibu mau tren jangka pendek nih tutup aja ya. Itu. Nah, ini kan dia kelihatan lagi sideways. Pokoknya kalau pandangan saya, Bapak Ibu lihat ISG. Kalau ISG-nya aman-aman aja di atas anteng-anteng aja. Kalau KKG ini turun ke 580, 560 itu kesempatan buy on weakness. Paling ya tadi Pressdown aja di 500 kalau mau pakai Pressdown. Untuk KKG masih menarik gak saham-saham batubara? Masih menarik, tapi ya itu wajar kalau ada koreksi. Nggak bisa juga dipaksa naik terus kan, kita bukan market maker. Market makernya juga dananya terbatas. Nggak mungkin dia tarik terus ke atas. Bensinnya juga terbatas. Jadi ya itu kenapa ada saham polanya uptrend ada turunnya, yaitu ngumpulin tenaga, istirahat dulu, gangguin psikologis retail dulu, baru naik lagi. Ya kan semua orang tuh pasti punya plan, punya rencana, dan punya dana yang dialokasikan untuk misalnya naikin harga KKGI. Nggak mungkin sembarangan mereka alokasikan unlimited biayanya atau bensinnya untuk menaikkan satu saham. Kan nggak, pasti ada dana-dana yang dialokasikan yang misalnya 200M, 100M atau 1 miliar atau 1 triliun. Kan ada dananya. Jadi mereka tuh juga bagaimana caranya sampai di tujuan yang mereka harapkan, dana pas dan bisa profit taking. Seperti itu. Ya. Itu aja untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham,
Bingung membuat trading plan? Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.